Halo teman-teman XX1 Zone, gimana kabarnya hari ini? Saya doain semoga kalian sehat-sehat aja. Di episode kemarin kita sudah membahas tentang Gus dan Jeb yang diselamatkan oleh sekelompok orang berpakaian hewan. Di sini kita masih berpetualang bersama Gus dan Jeb untuk menemukan sosok yang ia cari, yaitu ibunya Gus di Colorado. Jadi langsung saja buat yang penasaran dengan ceritanya, tonton terus videonya sampai habis ya. Film dimulai ketika Gus dan Jeb yang awalnya ditahan oleh para pemburu itu diselamatkan oleh Bear, yaitu nama gadis yang memakai kostum beruang dan kawan-kawannya. Dia membuka tali yang mengikat tangannya dan menjanjikan pada Gus sebuah kebebasan karena Bear kira Gus itu sedang ditawan oleh Jeb. Sementara Jeb sendiri mengatakan kalau sejak dari kemarin dia juga berusaha untuk lepas dari Gus namun tidak bisa. Dengan tangan Jeb yang masih diikat, Jeb hanya bisa pasrah pada Bear. Namun di sini Bear menyuruh teman-temannya untuk menembak Jeb karena dianggap mengancam, akan tetapi Gus melindunginya. Hal itu membuat Bear sangat kagum dengan Gus karena sangat jarang sekali seorang hybrid yang percaya dengan Jeb yang seorang mantan pemburu, ditambah lagi hybrid seperti Gus yang bisa berbicara seperti manusia itu sangat langka. Lalu Gus dan Jeb pun dibawa ke markas tempat di mana berkumpulnya orang-orang seperti Bear yang menyukai hybrid. Bisa kita lihat bahwa di dalam markas Bear itu terdapat beberapa gambar hewan yang sengaja digambar oleh orang-orang di sana untuk menunjukkan bahwa hewan itulah merupakan favorit mereka. Usut punya usut, si Bear inilah yang pertama kali mendirikan komunitas tersebut yang diberi nama Laskar Satwa. Lalu si Gus ini menanyakan keberadaan temannya Jeb yang tidak bersamanya, namun Bear menjanjikan padanya kalau Jeb akan baik-baik saja. Tiba di sebuah ruangan di mana tempat para anggota Laskar Satwa berkumpul, Bear disambut hangat oleh para anggotanya ketika bersama Gus. Namun di sini Gus terlihat ketakutan sampai Bear pun meyakinkannya kalau mereka aman. Hai. Mendengar Gus mengucapkan hai, mereka langsung mengerumuni Gus. Bear memberikan instruksi pada anggotanya untuk memperlakukan Gus seperti raja. Dan khusus malam itu mereka menyambut Gus dan melayani Gus dengan semangat bak seorang raja. Semuanya terlihat sangat menyukai kehadiran Gus. Itu disebabkan karena mereka berharap terlahir hybrid dan menjalani hidup seperti hybrid. Berbeda dengan kebanyakan orang di luar sana yang menganggap kalau hybrid itu pembawa virus. Kemudian Bear pun menanyakan tujuan Gus datang ke tempat itu bersama Jeb. Di sini Gus menjelaskan tentang ibunya kepada Bear sekaligus menunjukkan fotonya. Lalu dia menyuruh salah satu anggotanya untuk menemukan data-data tentang ibunya. Hal itu dia lakukan untuk memudahkan pencarian Gus ke Colorado. Bear juga menjelaskan tentang Jeb yang ia ketahui bahwa dia dulunya merupakan salah satu anggota pemburu hybrid yang mempunyai misi untuk melenyapkan para hybrid, sangat bertolak belakang dengan komunitas Laskar Satwa yang melindungi para hybrid. Kemudian scene berpindah pada Amy yang menemukan bayi hybrid campuran manusia dan babi kemarin. Kini bayi itu sudah tumbuh menjadi anak-anak dan diberi nama Pigtail. Nah, uniknya Pigtail ini juga ternyata berbeda dari hybrid lain yang bisa berkomunikasi layaknya manusia normal seperti Gus. Setiap hari Amy selalu ditemani oleh Pigtail kemanapun Amy pergi, ditambah lagi Pigtail juga sering membantu pekerjaan Amy yang sangat berbeda dengan sifat hewan babi itu sendiri yang dikenal pemalas. Suatu hari ketika mereka baru pulang dari tempat belanja di mall kosong, tak sengaja Pigtail menemukan sebuah puntung rokok yang masih menyala. Dia bilang pada Amy bahwa dia mencium bau asap sambil menunjukkan puntung rokok tersebut. Mendengar hal itu, Amy buru-buru bersembunyi sambil membawa Pigtail untuk melindunginya. Dan benar saja, ternyata seseorang datang yang merupakan salah seorang pemburu hybrid. Amy yang sejak tadi sudah siap dengan senapannya menunggu momen yang tepat untuk jaga-jaga apabila mereka ketahuan. Namun ternyata orang itu menghentikan langkahnya setelah mendapat laporan dari seseorang. Untungnya saat itu Amy masih bisa selamat sampai rumahnya dan langsung mengunci pintu-pintu kebun binatang tersebut. Kemudian suatu hari ketika mereka sedang tidur, ada sesuatu di luar yang memicu bunyi-bunyian yang sengaja dipasang oleh Amy. Amy dan Pigtail pun terbangun untuk memastikan asal suara tersebut. Ditakutkan kalau yang datang itu memburu yang tadi siang, sehingga Amy harus membawa senapannya. Dia mengendap-endap di kegelapan melihat situasi lingkungan kebun binatang tersebut.
Dia berlari ke sumber suara dan menemukan sesuatu di semak-semak. Namun di sini Pigtail melarangnya dan menghalanginya. Dia bilang kalau yang ada di semak-semak itu temannya yang bernama Bobby. Nah, Bobby ini merupakan sejenis hewan seperti marmut tanah, namun uniknya Bobby ini bisa berbicara seperti manusia juga. Dan Bobby ini dijadikan sebagai binatang peliharaan Pigtail. Scene berganti pada Dr. Singh yang sedang bermimpi buruk tentang pembedahan hybrid. Nah, setelah mendengar pembicaraan dirinya dengan istrinya Rani, ternyata selama ini Dr. Singh mengobati istrinya dengan membunuh hybrid untuk dijadikan obat. Walaupun obat itu tidak membuat dia sembuh total, dan di sini Rani mencoba untuk menghentikannya dari mengorbankan para hybrid demi kesembuhannya. Di luar rumah, Dr. Singh disapa oleh tetangganya yang bernama Nancy. Setelah mengobrol tentang kejadian kemarin, Nancy menanyakan keadaan istrinya dan dia meminta izin untuk menjenguknya. Namun Dr. Singh harus berbohong kalau istrinya sedang tidur. Hal itu dia lakukan supaya tidak ada orang lain yang tahu kalau istrinya terpapar virus tersebut. Dr. Singh pun pergi meninggalkan Rani di rumah sendirian. Dan ketika kembalinya ke rumah, dia terkejut dengan keberadaan Nancy di rumahnya yang sedang mengobrol dengan istrinya. Tak lama akhirnya Nancy pun meninggalkan rumah itu. Dan di luar dia mengoceh pada Dr. Singh karena dia tahu kalau istrinya sudah terkena virus dan mengancam akan memberitahu semua orang. Tiba-tiba saja dia ditendang oleh kudanya Dr. Singh sampai dia pun tewas. Scene berganti pada Gus yang khawatir dengan keadaan Jeb. Dia melihat Jeb yang masih diikat. Kemudian Bear menyuruhnya untuk mengaku kalau dulunya Jeb itu seorang pemburu hybrid. Dan Jeb pun mengatakannya kalau yang diucapkan Bear itu benar. Namun jawaban Gus ini sangat menakjubkan. Dia bilang Gus itu tidak memandang apakah Jeb itu seorang pemburu atau bukan. Yang dia tahu kalau Jeb sudah berbuat baik padanya dan membantunya untuk bertemu ibunya Gus. Kemudian Bear memerintahkan supaya Jeb itu dibawa untuk dihukum, sementara Gus sendiri melarangnya sambil memeluk Jeb. Gus pun bilang pada Bear kalau Bear sudah melanggar janjinya. Di tempat inilah Jeb akan dieksekusi. Terlihat di depannya ada sebuah kotak besar yang disiapkan. Bear mengangkat topengnya menandakan bahwa kekuasaan ada di tangannya. Dia berpidato dulu sebelum Jeb dieksekusi. Namun di akhir pidatonya, Bear bilang kalau dia akan melupakan sumpahnya tentang menyelamatkan hybrid dan dia akan melepaskan Jeb. Bear lakukan semua itu hanya untuk Gus. Akan tetapi salah seorang anggota yang bernama Tiger memprovokasi semua teman-temannya untuk tetap melakukan eksekusi terhadap Jeb. Mereka membuka kotak besar itu yang isinya adalah seekor harimau ganas yang sedang kelaparan. Di sini Gus tidak tinggal diam. Dengan beraninya dia menghampiri harimau itu dan mengatakan jangan sakiti temanku. Anehnya tiba-tiba saja harimau itu langsung diam dan patuh terhadap ucapan Gus. Mereka yang melihatnya terlihat heran sama harimau ini. Perlahan harimau itu mundur ke dalam dan mereka langsung menutup kembali kotaknya. Keadaan di sana menjadi kacau balau. Bear mencoba mengangkat topengnya lagi namun kali ini itu tidak berpengaruh. Kepemimpinan langsung diambil alih oleh Tiger dengan mengangkat topengnya, sementara Gus melepaskan ikatan Jeb. Bear perlahan mundur dan meninggalkan komunitasnya yang ia bangun sendiri. Sementara di scene lain, Amy dan Pigtail mendirikan suaka menjadikan tempat itu tempat khusus di mana para hybrid bisa hidup bebas dan aman. Amy memberitahu semua orang lewat radio kalau semua hybrid akan diterima di sana. Dan film pun berakhir sampai di sini. Oke, untuk episode keempat sampai di sini dulu. Nantikan kelanjutannya hanya di channel XX1 Zone. Untuk itu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.